bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Sekalipun kita berjauhan secara fisik, kita beribadah online bersama-sama, kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan kami percaya Tuhan pasti menolong kita dan memberkati kita. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing, kita akan memulai ibadah kita ini. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, karena anugerahnya, karena kebaikannya, kita boleh ada. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Layaklah kita bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi kita masing-masing. Untuk itu, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama. Kita naikkan pujian kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kita katakan Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita boleh menjalani hari-hari kita dengan baik. Dan kita boleh beribadah pada pagi hari ini bersama-sama. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita. Saya berikan waktu bagi kita untuk boleh berdoa bersama-sama. Bersyukur bersama-sama untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapa di surga, inilah kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang terus-menerus ada dalam hidup kami. Menolong kami, menopang kami ketika kami jatuh. Memampukan kami untuk melewati hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Kami tahu ada banyak kegagalan-kegagalan kami dalam mengikut Tuhan. Ada banyak kelemahan kami ya Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami. Layakkan kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk boleh datang berdoa kepada Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat kami persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Inilah kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan sekali lagi, aku ada saat ini hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terpujilah Engkau Tuhan kami dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Ibadah ini akan kita habiskan. Kita naikkan pujian kita, Serikat Persaudaraan. Berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persaudaraan.
kita habiskan ibadah ini. Ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami atas nama Gembala, segenap majelis dan penutua, mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu dalam ibadah online kita pada tanggal 27 September 2020. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan, kami atas nama Gembala, segenap majelis dan penutua, mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun untuk 1 minggu ke depan. Adapun kado firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun diambil dari Ulangan 28 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kami atas nama segenap majelis, Gembala, penetua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara terkasih yang tetap setia berdoa bagi pelayanan di gereja ini dan juga tetap setia dalam mendukung melalui persembahan-persembahan yang diberikan untuk pelayanan kemuliaan Tuhan di tengah gereja GMI Bukit Sion. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah pada tanggal 4 Oktober 2020, kita akan tetap melakukan ibadah di rumah masing-masing dalam ibadah online kita, menunggu waktu yang tepat dalam perkembangan untuk kembali ibadah di gedung gereja. Yang kedua, ibadah online akan tetap disiarkan melalui YouTube Mimbar GMI Bukit Sion. Yang ketiga, tata ibadah di rumah dapat diambil setiap hari Sabtu siang di gedung gereja. Demikianlah pengumuman pada saat ini. Dan saatnya kita akan memasuki doa syafaat kita. Kita perhatikan setiap pokok-pokok doa yang sudah tertera di warta jemaat. Biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita angkat satu pujian, Jika Jiwaku Berdoa Kepadamu, Tuhanku. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan seperti Yesus di dalam
sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kembali kami bisa menikmati anugerah-Mu dalam persekutuan kami ibadah online pada hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkau tetap menyertai kehidupan kami, setiap jemaat-Mu. Engkau memelihara kehidupan kami dan mencukupkan segala keperluan kami hingga saat ini Bapa. Kami menyadari semua itu karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kembali untuk jemaat dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha kerja, dan pendidikan anak-anak. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengerti, memahami setiap pergumulan keluarga jemaat di GMI Bukit Sion. Kiranya Engkau juga menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Engkau memberkati setiap usaha kami Bapa, sehingga melaluinya kami juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit, dan juga dalam pemulihan. Bapak T.S. Lelahi, Bapak Ibu L.M. Samosir, Ibu Picadari, Penetua Esa Sinaga, Yunan Manalo Berdamanik, Yunan Setepu, Kuen Klarisatan, Kevin Setepu, Bapak Erik Marpaung, Bapak Diaken O. Sidabutar, dan Yisra Sidabutar. Tuhan, Engkau yang mengerti kondisi yang mereka alami hingga saat ini. Tapi kami menyerahkan seluruh pergumulan mereka dalam kelemahan tubuh mereka, sehingga Engkau campur tangan dalam melakukan proses penyembuhan, dan juga memberkati setiap obat-obatan yang dimakan, dan juga untuk proses perawatan yang dilakukan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan, yang Engkau menolong mereka di dalam kelemahan mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepadamu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang juga saat ini sedang mengalami pendidikan secara online atau daring. Tuhan yang menolong di dalam pembentukan karakter anak-anak, pembelajaran mereka Bapa, yang didampingi oleh orang tua masing-masing. Engkau memberikan hikmat kepada orang tua di dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak yang belajar secara online, sehingga mereka juga bisa mengikuti pendidikan seperti yang dirindukan oleh negara ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sidang sinode pada bulan Maret 2021. Kiranya Engkau yang menolong sehingga sidang sinode ini dapat berjalan dengan baik di dalam campur kuasa Tuhan, sehingga sudah dapat kami rasakan pembentukan Tuhan melalui gereja-Mu di tengah-tengah negara kami ini Bapa. Kami berdoa juga untuk pendeta-pendeta GMI beserta keluarga. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada Bapa. Engkau yang menolong di dalam keperluan mereka Tuhan. Engkau yang mencukupkan dan menyediakannya, sehingga semangat mereka juga tetap setia dalam hal ini Tuhan Bapa Yesus, Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pilkada pada tanggal 9 Desember di Kota Matang Siantar dan juga di Kabupaten Simalungun. Engkau kiranya menolong, memberkati sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik. Dan kami merindukan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan akan memimpin kota-kota di negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh pokok-pokok doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 78, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 78, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya mohon kita boleh membacanya secara bersama-sama. Setelah judulnya saya bacakan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur ini. Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berbunyi demikian. Pelajaran dari sejarah, kita bersama-sama. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala.
yang telah kami dengar dari kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat pilihan Allah, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, umat yang sudah menikmati kemenangan dari Tuhan, layaklah kita bersuka cita, layaklah kita memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini saatnya bagi kita untuk boleh bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Kita dengarkan panggilannya. Mari dengan sukacita kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja atas segala raja. Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita. Mari bersama-sama memuji Dia. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja atas segala raja. bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja atas segala
Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji-muji Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Saatnya kita akan menyembah Dia. Karena darahnya, karena kasih setianya, kita boleh ada pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita memuji Dia, menyembah Dia. Dengan pujian kita naikkan, kita katakan bersama-sama, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Mari nyatakan dari hati kita yang terdalam untuk memuji, menyembah Dia. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. mari bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. kita naikkan sekali lagi pujian ini. Dengan sikap doa mari bersama-sama katakan, sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan, tiada yang bisa dikatakan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan bersuara kita menyembah Dia. Mari kita mengagungkan Dia, kita muliakan Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena darahnya kita boleh diselamatkan. Karena darahnya yang tercurah di Golgota, kita boleh dimenangkan. Kita boleh ditebus dari kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama memuji, menyembah Dia. Terpujilah Engkau Tuhan dengan segala karya-Mu yang ajaib bagi kami. Tuhan sudah menebus kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Hidup kami yang selayaknya dibinasakan. Hidup kami yang selayaknya menikmati kematian. Tetapi Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Engkau menebus kami, mengangkat kami dari lumpur dosa. Dan Engkau telah menyelamatkan kami. Inilah kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa penyembahan kami hanya kepadamu. Karena Engkau Tuhan kami. Engkau Raja kami. Engkau Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan dengan segala kebaikan-Mu. Inilah kami Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan dari hati kami yang terdalam. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hormat kepada Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah pemelihara kehidupan kami, dan Allah penyelamat kami. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, buka hati pikiran kami, dalam menerima dan mengerti, juga dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari surat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri di dunia ini tanpa kita membutuhkan kehadiran orang lain. Karena ketika kita lahir di dunia ini, kita akan disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial ini adalah orang-orang yang membutuhkan kehadiran orang lain, orang-orang yang membutuhkan pertolongan orang lain, dan di dalamnya ada saling ketergantungan satu dengan yang lain. Tapi ingat, bukan makhluk sosial. Ya, beda ya makhluk sosial dengan makhluk sosial. Bapak Ibu, orang yang ingin hidup seorang diri tanpa sesama, baik itu teman, kenalan, tetangga, atau saudara, tentu akan mengalami kesulitan. Dan bisa dikatakan sebenarnya orang tersebut harus mengevaluasi diri, ya, atau juga harus mengoreksi diri kenapa dia bersikap seperti itu. Mungkin secara psikologis ada gangguan dalam dirinya, atau mungkin ada akar pahit yang belum terselesaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala memang kita dalam hidup bersama, menjalani hidup bersama dengan keluarga, tetangga, rekan sepelayanan, rekan dalam bekerja, bukanlah hal yang mudah. Kenapa saya katakan bukan hal yang mudah? Kadangkala teman, kenalan, tetangga, bahkan orang-orang yang kita anggap yang paling dekat dengan kita, itu bisa berubah menjadi lawan yang kita anggap bisa mengancam posisi kita. Hubungan baik dapat berubah menjadi permusuhan. Hubungan baik bisa berubah menjadi percekcokan dan juga perselisihan. Dalam hal ini, jemaat di Filipi sedang mengalami ancaman perselisihan yang akan nantinya, kalau tidak diselesaikan dengan baik, akan berujung pada perpecahan. Kehidupan persekutuan di Filipi tidak lagi adanya sikap sehati dan sepikir. Karena itu Paulus dalam suratnya ini mengajak jemaat di Filipi untuk kembali kepada kasih mereka yang mula-mula, untuk mereka kembali sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Makanya dalam ayat yang kedua, Filipi 2 ayat yang kedua, Rasul Paulus memiliki harapan yang kuat agar jemaat ini sungguh-sungguh kembali dalam sikap mereka untuk mereka sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus tidak meminta banyak hal. Paulus tidak meminta uang, Paulus tidak meminta berkat yang lain bagi jemaat di Filipi, selain agar jemaat di Filipi memiliki sikap untuk saling mengasihi.
Makanya Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kadangkala orang mau menyempurnakan sukacitanya, meminta kepada anaknya, sempurnakanlah sukacitaku di usia yang ke-70 tahun ini. Buatlah acara yang besar untuk buat ulang tahun, untuk merayakan ulang tahunku. Atau kumpullah kalian semua, jalan-jalanlah kita, sehingga sempurnalah sukacitaku di usia yang ke-70 tahun ini. Tapi dalam hal ini, Paulus tidak meminta hal itu, Bapak Ibu. Paulus meminta agar jemaat di Filipi, hendaklah mereka sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya bisa bayangkan seorang orang tua ketika di usianya yang mungkin 70 tahun, 75 tahun. Kemudian ia menasihatkan kepada anak cucunya, menantunya, agar mereka saling mengasihi, sehati sepikir. Pasti sukacita orang tua tersebut pasti akan terus bertambah-tambah. Ya. Semangatnya untuk hidup pun semakin luar biasa. Ya. Dan di sini juga Paulus memiliki pengharapan seperti itu. Paulus memiliki kerinduan seperti itu agar jemaat di Filipi ini kembali kepada kasih mula-mula mereka. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi? Kalau kita membaca dalam Filipi 4 ayat 2, dikatakan di nasihat-nasihat terakhirnya, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti di antara dua perempuan ini sedang terjadi perselisihan atau percekcokan yang sangat mengancam keutuhan jemaat yang dibangun dari hasil pemberitaan Injil Rasul Paulus ini. Dan ketika situasi ancaman perpecahan ini terjadi, Rasul Paulus sebenarnya dia sedang dalam penjara. Paulus dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Dan waktu itu Paulus juga sedang berhadapan dengan lawan-lawannya yang ingin menjatuhkannya dan ingin menghambat pemberitaan Injil Kristus. Tapi Rasul Paulus tidak mendiamkan keadaan di Filipi. Paulus tidak mau pemberitaan Injil yang telah ditaburkan menjadi sia-sia. Jika demikian, bukan hanya Paulus yang menjadi malu, tapi nama Kristus pun dipermalukan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa jemaat di Filipi harus sehati dan sepikir untuk menyempurnakan sukacita Paulus, walaupun saat itu Paulus berada di dalam penjara. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dalam hidup bersama, sering muncul kecenderungan untuk mencari pujian. Tidak sedikit orang yang bekerja keras di dalam gereja, mengikuti banyak kegiatan, aktif dalam pelayanan. Hari-harinya disibukkan dengan pelayanan di gereja. Tetapi kita harus ingat motivasi kita untuk apa? Apakah kita melakukan semuanya itu untuk pujian diri kita sendiri atau untuk penghormatan bagi nama Tuhan? Kalau itu ditujukan hanya untuk mencari kepentingan, untuk pujian diri kita sendiri, saya katakan disitulah nama Kristus dipermalukan. Ada yang berkata, tanpa saya kegiatan ini tidak akan sukses.
atau juga ada banyak orang yang merasa sangat dibutuhkan. Sehingga kadangkala harus dirayu-rayu, ya, harus diajak-ajak. Ini saya rasa motivasi pelayanannya sudah. Nah, ini kembali Bapak Ibu, apakah tujuan kita melayani Tuhan sudah benar-benar fokus untuk mempermuliakan nama Tuhan, atau hanya kembali untuk mempermuliakan diri kita sendiri? Kalau hal ini, kalau perasaan ini masih ada dalam benak kita, saat ini juga kita harus bertobat. Termasuk saya Bapak Ibu, dalam pelayanan yang selalu kami lakukan, yang selalu saya lakukan, saya harus kembali mengevaluasi diri. Jangan-jangan dalam pelayanan ini saya yang ingin dipuji. Ya. Firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa sebenarnya orang yang masih mau mencari pujian bagi diri sendiri adalah termasuk orang-orang yang belum sehati sepikir seperti yang dituliskan di ayatnya yang kedua ini. Dalam hal ini Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dengan cara bersikap rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan pribadi. Ini juga memang sangat sulit untuk dilakukan. Sebab sebagai manusia kita sangat-sangat cenderung untuk mencari dan mendahulukan kepentingan diri kita sendiri. Cenderung sekali kita mencari penghormatan dan harga diri. Manusia cenderung supaya bisa mengatur orang lain. Manusia cenderung menonjolkan kesan yang baik tentang diri sendiri. Dan orang lain itu adalah pribadi yang jelek. Atau kata lainnya, senang menjelek-jelekkan orang lain. Dalam hal ini, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dalam hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan seperti, nah ini dia keteladanan Yesus Kristus. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk meneladani Kristus seperti yang terdapat pada Kristus. Paulus tidak katakan, hai jemaat di Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, seperti saya. Paulus tidak melakukan hal itu. Tapi Paulus memberikan satu teladan yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Inilah di sini hal yang paling penting kita belajar dari sikap Paulus. Paulus bisa saja katakan, hai jemaat di Filipi, saya kan sudah memberikan contoh yang baik. Teladanilah saya. Paulus menyadari dalam hal ini ia sangat-sangat terbatas. Ia juga manusia biasa. Ia bisa saja marah. Ia bisa saja melakukan kesalahan. Makanya Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk meneladani Yesus Kristus. Karena Yesus adalah memang satu-satunya pribadi yang tidak pernah salah. Tetapi ia rela menanggung kesalahan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang memiliki kedudukan istimewa. Kristus tidak meminta diperlakukan istimewa. Kristus tidak mengingini kehendaknya sendiri yang terjadi. Kristus hanya mengingini
biarlah kehendak Bapanya yang terjadi. Yesus bukan saja melayani orang lain. Yesus bukan saja menyembuhkan orang yang sakit atau membangkitkan orang mati. Tetapi Yesus memberi dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Salib bukan saja lambang kasih dan pengampunan, tapi juga lambang pemberian diri. Suatu bentuk pemberian diri yang tidak memperhitungkan harga diri. Apakah ada di antara kita yang mampu seperti itu? Saya rasa belum ada satu pribadi pun di dunia ini yang sudah melakukan hal itu selain pribadi Yesus. Memberi waktu, memberi uang, memberi bakat, sampai memberi diri untuk kepentingan pelayanan dan persekutuan. Padahal mungkin kita tidak menerima apa-apa sebagai imbalannya. Kadangkala justru harga diri kita yang harus kita korbankan. Justru mungkin kita hanya menerima, dipersalahkan oleh orang lain. Itu pun sangat-sangat terbatas untuk kita lakukan. Ada saatnya kesabaran kita terus dipersalahkan, terus dipojokkan itu. Sehingga kadangkala emosi kita memuncak. Tetapi dalam hal ini, Kristus melakukannya tanpa bantahan sedikit pun. Makanya di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, di sini dituliskan bagaimana keteladanan Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, sedangkan Ia adalah Allah. Kita manusia punya hubungan kekerabatan sedikit dengan wali kota, kita bangganya mungkin luar biasa gitu ya. Kita memiliki hubungan dengan seorang pejabat, seorang yang terkenal, kita bangganya itu sangat luar biasa. Merasa kadang di atas angin gitu ya. Tapi di sini kita belajar dari pribadi Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya sering mendengar, bahkan pernah membaca seorang raja yang luar biasa, tiba-tiba ia menyamar sebagai seorang masyarakat biasa. Ia memakai baju biasa, yang tadinya dia di kerajaan dia memakai mahkota dan pakaian kebesaran. Tapi ketika ia turun melihat kehidupan masyarakat luas, ia memakai baju yang sangat-sangat sederhana, memakai topi sehingga ia tidak kelihatan seperti seorang raja. Sehingga ia bisa dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ia dekat dengan para pemulung. Para pemulung tidak kaget dia seorang raja. Dan raja itu tidak merasa ketika ia memakai baju masyarakat biasa itu suatu hal yang sangat-sangat jelek. Ia tidak menganggap itu suatu hal yang harus dipertahankan. Dan dalam hal ini juga Yesus yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia supaya kita menerima Dia, mengerti kehadirannya, merasakan kasih sayangnya. Dan hal ini sepanjang kehidupan Yesus, Ia sudah lakukan.
Bagaimana ia hadir di tengah-tengah anak kecil. Ia hadir di tengah para janda. Ia hadir di tengah-tengah orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang putus asa. Ia hadir di sana memberi penghiburan sehingga orang-orang itu kembali bersukacita dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya sikap hidup mengosongkan diri dan memberi diri seperti Kristus seringkali dianggap bodoh oleh dunia. Sekali lagi saya katakan, sikap hidup mengosongkan diri dan memberi diri seperti Kristus sering dianggap bodoh oleh dunia. Tapi disitulah letak kekuatan pelayanan Yesus. Itulah yang membuat Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama di ayatnya yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus yang rela merendahkan dirinya, ditinggikan oleh Allah. Marilah juga kita dalam hidup ini, mari kita memuliakan Allah bersama dengan rekan kita, bersama dengan keluarga kita, dalam hidup sehati sepikir, seperti teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kembali mengingatkan bahwa kita hidup, kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ingat, ketika kita menjadi makhluk sosial, jangan berpikir tidak akan ada masalah. Pasti ada masalah. Tetapi ingat, ketika kita membaca firman Tuhan ini, dalam keluargamu, ketika saat ini mungkin Anda sedang diperhadapkan dengan masalah, dengan istri, suami, anak, menantu, atau keluarga besar yang lain. Mari, milikilah sikap rendah hati seperti Kristus. Ingat, ketika kita hidup dalam kasih mesra, dalam belas kasihan, Tuhan dipermuliakan dan Anda juga akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membaca, mengingat kembali Mazmur 133. Bagaimana persaudaraan yang rukun di dalam Tuhan. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayatnya yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Orang yang hidup sehati sepikir, orang yang hidup dalam persaudaraan yang rukun, dia akan diberkati oleh Tuhan. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya bicara soal uang, tapi di tengah-tengah masa pandemik ini, kita mengalami kehidupan yang sehat. Kita tetap bersuka cita. Dan meskipun kita mungkin mengalami sakit, tapi kita mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami pemulihan, kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Dan sukacita yang Tuhan anugerahkan setiap hari, itulah berkat yang tidak pernah bisa kita beli dengan apapun. Keselamatan yang Anda miliki, itu tidak bisa kita beli dengan emas perak. Karena Yesus telah
membayarnya dengan lunas. Jadi layaklah kita disebut sebagai orang-orang yang bersuka cita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami sebagai makhluk sosial, kami butuh kehadiran orang lain. Oleh sebab itu biarlah dalam menjalani kehidupan kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami tetap memiliki sikap sehati sepikir, meneladani teladan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menolong kita, memberkati kita pada pagi hari ini. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, namun sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Firman-Mu sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menolong kami, dan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami membawa persembahan kami bagi-Mu. Berkatilah persembahan-persembahan yang sudah kami siapkan. Melalui persembahan ini ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita berikan persembahan kita naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pulang dengan penuh sukacita, kita diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita arahkan hati kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Itulah doa kita. Biarlah Tuhan yang membentuk kita supaya seturut dengan kehendak-Nya. Sebagai teladan kita Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah
Biarlah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, dan semua saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.